Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswanti Tangketiku, NIM 45111111005. Selamat siang, Pak. Siang, Dok. Silakan duduk ya, Pak. Baik, Pak. Di sini saya Dr. Deswanti, dokter umum yang menjaga klinik hari ini. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Baik, Dok. Belakangan hari ini saya merasakan sesak dan tertekan di bagian dada. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi sebelumnya, Pak, di sini Bapak tidak usah tegang ya, Pak. Bapak rileks saja, santai, dan utarakan semua gejala yang Bapak memang rasakan ya, Pak, Ya, baik. agar kita juga dapat mendiagnosa dengan baik. Jadi selanjutnya, Pak, di sini saya ingin meminta identitas Bapak dulu ya, Pak. Namanya siapa, Pak? Febrianto, Umurnya, 45 tahun, ya. Alamat, Talung Lipo, kemudian pekerjaannya Bapak. wira swasta. Oh, ya. Nah, baik, Pak. Jadi di sini terkait dengan gejala yang tadi Bapak bilang, Bapak merasakan sesak dan tertekan. Itu kalau boleh tahu, Pak, itu secara mendadak kapan dan sudah berapa lama, Pak? Sudah 3 hari belakangan ini, Dok, dan saya rasa itu mendadak, Dok. Oh ya. Kemudian Pak, apakah Bapak merasa gejala itu berlangsung secara terus-menerus atau intermitan berjeda, Pak? Berjeda, Dok, selama 20 menit. Uh, Ya, dan itu saya rasakan saat saya beristirahat maupun saya beraktivitas, Dok. Oh iya, Pak. Kemudian Pak, apakah gejala yang Bapak rasakan ini menjalar ke bagian lengan Bapak, dagu, punggung, atau hanya menetap di dada Bapak? Hanya menetap, Dok. Oh, hanya menetap. Kemudian Pak, selanjutnya apakah Bapak mengalami jantung berdebar-debar? Tidak, Dok. Apakah Bapak sesak? Iya, Dok. Kemudian apakah Bapak batuk? Tidak. Kemudian apakah Bapak berkeringat? Iya, Dok, dan saya rasakan keringat dingin, Dok. Oh, ya, baik Pak. Kemudian apakah Bapak merasa seperti tertekan beban berat di bagian dada Bapak? Iya. Apakah Bapak terasa seperti tercekik Tidak, Dok. atau seperti masuk angin? Tidak. Oh ya, baik ya Pak. Selanjutnya Pak, di sini apakah selama gejala tersebut berlangsung, apakah Bapak mengalami mual, muntah, atau nyeri pada perut atau ulu hati? Nah, saya rasakan, Dok, di ulu hati saya terasa sakit. Mhm. Saya mual, tapi saya tidak muntah. Oh ya, baik Pak. Kemudian selama gejala tersebut itu Pak, apakah Bapak mengalami seperti kejang, pusing, atau otot lemah, seperti mungkin ada kelumpuhan atau ada nyeri pada ekstremitas ataupun pembengkakan pada daerah yang sakit itu Pak? Tidak, Dok. Oh tidak ya Pak. Sama itu tidak. Oh ya. Kemudian apakah Bapak pernah pingsan atau lemah? Tidak, Dok. Apakah dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu Pak, masih ada gejala lain yang Bapak rasakan mungkin di dada Bapak? Yang saya rasakan juga itu, Dok, selain sesak dan tertekan, saya merasakan rasa terbakar di bagian dada, Dok. Oh ya. Bagian dada. Apakah Bapak pernah mengalami penyakit sebelumnya, mungkin ada hubungannya dengan gejala-gejala Bapak sekarang, seperti pada jantung Bapak mungkin? Oh, tidak, Dok. Tidak ada ya? Tidak. Oh ya. No. Kemudian untuk keluarganya Pak, mungkin ada keluarga Pak yang mengalami penyakit atau gejala yang seperti Bapak rasakan? Sama sekali tidak, Dok. Oh, seperti itu. Di sini juga apabila pasien mengalami penyakit menular, itu biasanya kita tanyakan apabila pasien tersebut serumah dengan pasien yang mengalami penyakit menular, kita tanyakan seberapa dekat pasien dengan orang yang sakit tersebut. Jadi Pak, di sini seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan ya Pak, seperti 20 menit Bapak rasakan itu saat istirahat ataupun saat beraktivitas ya Pak, sudah betul ya Pak. Kemudian Bapak juga merasa seperti tertekan pada dada, Ya. kemudian Bapak juga merasa ulu hatinya sakit ya Pak, Ya. kemudian mual, Bapak berkeringat. Jadi semua gejala itu yang Bapak rasakan ya Pak, sayangnya sudah tidak ada lagi Pak. Tidak, Dok. Hanya itu saja. Oh ya, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak atas penyampaiannya, atas gejala-gejala yang Bapak rasakan. Ya, terima kasih, Dok. Ya, baik Pak, di sini kita akan melakukan konselingnya Pak terkait penyakit yang Bapak derita itu PJK. Jadi di sini kita akan melakukan tanya jawab, yaitu Bapak bertanya dan saya akan jawab sebisa mungkin Pak. Jadi apa yang ingin Bapak memang tanyakan, Bapak tanyakan dan saya akan menjawab sebisa saya Pak. Sebelumnya Pak, saya boleh meminta identitas dari Bapak terlebih dahulu. Baik. Namanya siapa Pak? Febrianto Tangketiku, Oke. Umurnya? 45 tahun, Kemudian Pak, alamat, Talung Lipo, status perkawinannya, sudah menikah. pekerjaan. Wira swasta. Oke Pak. Jadi baik Pak. Untuk itu di sini Bapak ingin bertanya tentang apa? Tentang apa untuk penyakit PJK ini? Baik, Dok, sebelumnya saya ingin bertanya, Mhm. apa itu PJK, Dok? Oh ya, jadi PJK itu di sini adalah secara garis besar PJK itu sebenarnya adalah penumpukan plak di arteri koroner sehingga menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner tersebut. Seperti itu Pak. Terus, Dok, apa kelainan kerusakan yang terjadi pada tubuh pasien PJK, Dok? Jadi biasanya itu kelainannya ya seperti biasanya ada itu biasa pembuluh darah dari pasien itu biasa pecah pada otak seperti itu, atau biasanya ya mengalami
kelemahan tubuh karena komplikasi penyakit dari PJK tersebut. Ya baik dok. Ya. Terus pertanyaan saya yang selanjutnya, mengapa pasien dapat mengidap PJK atau apa faktor-faktor dari PJK tersebut? Yang maksudnya risiko yang dari PJK tersebut risikonya dok? Faktor risikonya ya Pak. Ya. Nah, jadi di sini faktor risiko dari PJK itu sendiri kita bagi dua, yaitu yang pertama ada yang tidak dapat diubah dan ada yang bisa diubah. Yang faktor risiko tidak dapat diubah itu Pak adalah contohnya jenis kelamin. Kemudian jenis kelamin itu kan hanya ada perempuan dan laki-laki ya. Kemudian usia. Nah, untuk laki-laki itu 45 ke atas dan perempuan 55 ke atas pada saat menopause. Nah, kemudian yang tidak bisa diubah juga itu jika pasien sebelumnya pernah mengidap riwayat kardiovaskular dan juga pasien pernah pasien memiliki riwayat PJK dari keluarga. Seperti itu untuk faktor yang tidak bisa diubah. Kemudian ya Pak, untuk faktor yang bisa kita ubah atau bisa dihandle dengan penata laksanaan itu seperti merokok, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan juga obesitas. Nah, seperti itu Pak. Terus dok, saya akan bertanya lagi. Ya. Apa saja komplikasi yang terjadi pada saat kita mengalami PJK dok? Oh ya, bagus sekali Pak pertanyaannya. Jadi komplikasi-komplikasi PJK itu yaitu antara lain untuk cerebrospinalis atau pada pembuluh darah di otak itu biasanya komplikasinya itu ada namanya ischemic attack atau biasa kita bilang stroke ringan ya Pak. Itu kemudian juga seperti ada yang namanya ischemic dan hemorrhagic stroke, di mana untuk stroke ischemic ini itu pembuluh darah pasien itu mengalami sumbatan. Kemudian untuk hemorrhagic stroke itu biasanya pembuluh darah pasien itu pecah pada bagian permukaan atau dalam otak. Kemudian juga terjadi kerusakan otak. Kemudian juga ada yang namanya hipertensi retina, kemudian gagal jantung, kemudian ada juga disfungsi ventrikel, dan juga ada komplikasi gagal ginjal kronis, di mana gagal ginjal kronis ini biasanya terjadi karena adanya hipertensi neuropati dan karena tingginya kadar protein pada urin pasien, seperti itu. Dan kemudian ada yang namanya penyakit arteri perifer, di mana ini komplikasinya itu akan terasa nyeri dikarenakan adanya sirkulasi yang tidak lancar Pak. Jadi seperti itu komplikasi dari PJK. Oh, ya. Terus dok, ingin bertanya lagi, bagaimana penata laksanaan terhadap faktor risiko PJK dok? Oh ya, bagus sekali Pak pertanyaannya. Jadi penata laksanaan untuk faktor risiko PJK itu tergantung dari faktor risiko apa yang diidap oleh pasien. Nah, seperti contohnya di sini penata laksanaan yang pertama yaitu farmakologi, di mana di sini kita memberikan obat-obatan kepada pasien. Nah, di sini bertujuan untuk pasien yang hipertensi, diabetes mellitus atau dislipidemia. Kemudian yaitu penyusunan diet. Nah, di sini kita ini berlaku untuk semua pasien, di mana kita meminta pasien untuk hidup dalam pola sehat, yaitu seperti makan makanan yang sehat. Nah, ini juga ditujukan untuk pasien-pasien seperti hipertensi itu harus harus memakan makanan yang rendah akan garam. Nah, untuk obesitas itu, pasien yang obesitas itu harus diminta untuk melakukan penurunan kalori seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya penata laksanaan mengubah gaya hidup, di mana ini juga ditujukan untuk semua pasien, yang dimana pasien diminta untuk melakukan aktivitas lebih setiap harinya. Nah, contohnya itu Pak, seperti jika Bapak pergi ke satu tempat, kemudian ingin memarkir mobil ya Pak, itu Bapak bisa memarkirnya di ujung parkiran supaya Bapak bisa berjalan ke tempat yang Bapak ingin tuju ya Pak. Dan juga seperti apabila Bapak setelah sesudah makan siang itu Bapak berjalan-jalan dulu, ataukah seperti Bapak kalau misalnya ada lift atau eskalator itu sebaiknya Bapak naik tangga saja, seperti itu. Kemudian juga Bapak bisa di rumah itu Bapak bisa bersih-bersih, seperti menanam pohon di luar, memotong rumput, seperti itu Pak. Jadi atau bisa juga berenang, bersepeda, bermain seperti basket Pak, seperti itu. Jadi ini ditujukan agar aktivitas Bapak itu aktivitas Bapak sehari-hari yang mungkin biasa saja, yang tidak terlalu bergerak, kita ubah agar Bapak bisa beraktivitas lebih dari biasanya. Jadi seperti itu Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Menurut saya dok sudah jelas semua dok yang saya sudah tanyakan tadi. Iya. Kalau gitu dok ya terima kasih dok atas pemberitahuan terima kasih banyak dokter berikan kepada saya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan penulisan resep untuk pasien hipertensi. Jadi di sini yang pertama dalam kertas resep itu terdapat superskripsio atau pendahuluan, di mana terdiri dari nama dokter, SIP, alamat, nomor telepon,
nomor resep dan tanggal dibuatnya resep. Ada juga tanda R yang berarti ambilkan. Kemudian ada isi yang berisi di sini nama obat, amlodipin. Kemudian tab itu adalah bentuk dari obat tersebut. Kemudian sediaan. Sediaan di sini adalah 5 mg atau dosis 5 mg. Dan yang terakhir adalah 10, yaitu jumlah dari bentuk sediaan tersebut yang harus ditulis dengan angka Romawi yang didahului tulisan NO atau yang artinya adalah jumlah. Kemudian setelah itu selanjutnya ada bagian subscriptio, yaitu biasanya ada di sini adalah arahan peracikan obat. Namun di sini obat tersebut bukan obat racikan. Di sini juga ada tanda seperti ini yang artinya signatur, di mana ini artinya tanda atau arah untuk menunjukkan arahan untuk konsumsi. Di sini 1 DD tab 1 PC yang artinya 1 kali sehari. DD ini adalah DD adalah dosis per hari. Jadi 1 kali sehari 1 tablet, 1 kali sehari 1 tablet. PC atau poskonem yang artinya sesudah makan. Jadi 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Selanjutnya kita beri garis seperti ini, garis penutup yang diakhiri dengan paraf. Nah, di sini juga terdapat identitas pasien, yaitu pro, nama dari pasien, kemudian usia, dan alamat. Pada satu kertas resep bisa dituliskan hingga sampai ke ujung daripada penulisan resep tersebut. Jika setelah penulisan resep seperti ini dan masih ada bagian yang kosong, kita beri tanda seperti ini agar kertas resep tidak disalahgunakan.